Sudah terlihat? Kalau sudah, saya langsung ya. Jadi kita masuk. Lihat, Pak. Ya, kita masukkan username-nya BIMTEK LKPM. Pertama tentunya ketikkan lkpm.bkpm.go.id ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah, ketikkan di sini BIMTEK LKPM, lalu passwordnya saya. Nah, sebenarnya kita sudah sediakan panduan Bapak Ibu ya. Jadi di halaman login ini ada panduan. Ada bagaimana cara pendaftaran akses. Ini masih pakai mekanisme yang lama. Lalu bagaimana penggunaan sistemnya. Kalau sudah, kita klik login. Ini tampilan aplikasi LKPM online-nya Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat ada beberapa coba Bapak Ibu ya. Di bagian beranda ini itu ada beberapa fitur, ada fitur pencarian. Ini untuk mencari LKPM yang sudah dilaporkan ataupun yang masih draft juga bisa dilihat di sini. Lalu yang bagian kedua adalah bagian penambahan LKPM. Jadi untuk nanti penambahan LKPM baru nanti melalui penambahan LKPM ini. Nah, misal kalau kita mau mencari LKPM yang lama, nanti cukup kapan yang mau dilihat datanya, lalu periodenya apa, semua ataukah konstruksi dan produksi, lalu triwulan berapa, semua ataukah milih per periode, lalu statusnya yang mana. Bisa semua, bisa per status. Misal saya mau lihat yang tahun 2019, lalu cari. Nanti muncul data-data LKPM tahun 2019 yang pernah dilaporkan oleh si perusahaan ini. Nah, jika mau melihat laporan LKPM yang lalu, jadi cukup pilih laporan LKPM mana yang ingin dilihat datanya, lalu klik yang data LKPM-nya. Jadi pilih data LKPM, nanti masuk tampilan laporan LKPM yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut di periode yang kita pilih. Ini data-datanya. Itu fungsi yang pertama terkait pencarian Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah terkait mekanisme atau cara penambahan LKPM. Di sini ada dua tahapan, tahap konstruksi dan juga tahap produksi Bapak Ibu ya. Nah, yang membedakan apa pelaporan ini? Yang membedakan adalah sudah atau belumnya si perusahaan ini melakukan pengisian surat pernyataan telah atau siap berproduksi. Itu mengisinya di mana? Mengisinya ada di menu bagian kiri. Juga ada menu form pernyataan siap berproduksi. Ini pernyataan siap berproduksi. Itu kalau kita klik nanti akan muncul list proyek. Mohon izin Pak Husen. Ya. Ini ada beberapa masukan dari peserta. Mungkin perlu diperlambat sedikit Pak arahannya, jadi dapat diikuti oleh teman-teman di daerah. Mungkin ada kendala di jaringan juga Pak. Jadi ya mohon terima kasih Pak. Terima kasih. Kecepatan mohon dikurangi 50%. Baik, siap. Oke, jadi Bapak Ibu, pertama pastikan sudah masuk ke dalam lkpmonline.bkpm.go.id Bapak Ibu ya. Jadi silakan ketikkan dulu lkpmonline.bkpm.go.id. Mungkin saya ulang lagi ya. Nah, ketika sudah masuk ke halaman login ini Bapak Ibu, silakan masukkan username-nya BIMTEK LKPM. Lalu passwordnya masukkan saya lapor LKPM. Jadi username-nya BIMTEK LKPM, passwordnya saya lapor LKPM. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa klik login Bapak Ibu ya. Sudah tinggal klik login. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di bagian halaman ada juga menu atau panduan Bapak Ibu ya. Jadi bisa diklik
panduannya. Ini kita nanti akan dapatkan panduan bagi pelaku usaha tata cara melakukan pelaporan LKPM Bapak Ibu. Jadi ini yang nanti saya sampaikan sebetulnya ada di panduan ini. Jadi kalau nanti ada yang datang kepada Bapak Ibu, saya bingung nih caranya akses atau lapor LKPM, nanti silakan Bapak Ibu bisa masuk saja ke LKPM online.id, nanti klik yang panduan penggunaan sistem LKPM. Nanti tinggal diberikan ke pelaku usaha. Atau kalau mau dipandu dijelaskan juga bisa. Mantap. Oke. Kalau sudah, nanti ini bisa kita klik login saja. Kita bisa login. Semuanya, ini usernya BIMTEK LKPM Bapak Ibu ya. BIMTEK LKPM tidak ada spasi, tidak ada titik, disatukan semuanya. Passwordnya saya lapor LKPM ini juga tidak ada spasi, tidak ada titik. Nah, LKPM ini digunakan untuk seluruh pelaku usaha Bapak Ibu ya. Jadi semua pelaku usaha yang dia sudah memiliki izin di OSS atau dulu kita pakai SPC Bapak Ibu ya, itu bisa melakukan ini. Kalau di peraturan yang terbaru disebutkan bahwa seluruh pelaku usaha yang di skala usahanya mikro, kecil, menengah, dan besar itu wajib menggunakan LKPM. Itu sudah di-share sama Mbak site-nya, situsnya, website-nya, dan juga username dan juga password-nya. Bapak Ibu, ini kalau sudah login nanti akan masuk ke halaman ini Bapak Ibu ya. Apakah sudah bisa login? Oke, jadi yang pertama Bapak Ibu, ini kita coba sebagai pelaku usaha dulu Bapak Ibu ya, supaya dalam gambaran kira-kira nanti pelaku usaha ngapain aja sih di LKPM ini. Oke, kalau ya siap, kalau sudah kita coba lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi di tampilan beranda LKPM online ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Yang pertama ada menu pencarian LKPM. Ini digunakan oleh pelaku usaha untuk mencari LKPM yang pernah dilaporkan. Baik, ini ada pertanyaan. Mungkin sekalian saya jawab ya. Ini RBA mau di-launching 2 Agustus. Di situ sudah ada menu LKPM cara pengisian. Ya baik Bapak Ibu, di RBA nanti proses pengisiannya itu akan mirip dengan yang LKPM sekarang Bapak Ibu ya. Jadi supaya Bapak Ibu memahami bagaimana flow-nya nanti, karena sistem RBA untuk LKPM-nya belum di-launching dan belum ada situs untuk uji coba LKPM-nya, jadi sekarang kita coba dengan LKPM yang saat ini, karena flow-nya kemungkinan sama, pengisiannya sama, paling ada beberapa perbedaan, karena ada beberapa hal yang jadi berbeda di RBA, di mana nanti ada risiko yang akan jadi kuncinya. Tapi secara flow sih mirip Bapak Ibu ya, jadi ini bisa menjadi gambaran Bapak Ibu untuk nanti memahami bagaimana proses LKPM di RBA. Jadi Pak Husen, kalau kita bisa simpulkan mungkin sebenarnya formnya sama ya Pak Husen, iya, tapi akan kita pindahkan ke OSS RBA, gitu. Tidak lagi di LKPM online ya Pak ya? Betul. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, ini tadi ada pertanyaan lagi Pak Husen, terkait dengan pelaku usaha yang wajib lapor LKPM. Apakah hanya pelaku usaha baru atau semuanya wajib lapor LKPM? Semuanya ya, Mbak ya. Semua yang biasa wajib menyampaikan LKPM. Iya, siap. Terima kasih Pak. Ya.
Nah ini saya Bintek sambil jawabin ya berarti ya. Bagaimana apabila NPWP dan data perusahaan tidak ditemukan? Jadi saat ini Bapak Ibu, bagaimana interaksi antara M? Jadi saat OSS itu menerbitkan NIB, Bapak Ibu, itu datanya akan langsung terkirim ke LKPM ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kalau belum, pastikan datanya sudah punya izin dulu di OSS, sudah punya NIB. Kalau sudah punya, harusnya itu sudah akan masuk ke LKPM. Jika memang belum masuk, nanti bisa kontak kami. Nanti akan kami share helpdesk-nya ya, emailnya apa, juga atau cek. Jadi saya lanjut dulu Bapak Ibu ya. Ini untuk BIMTEK-nya. Yang pertama untuk pencarian, nanti silakan Bapak Ibu melakukan pencarian, bisa by tahun, bisa by tahapan, bisa by periode, bisa by status. Nanti tinggal dicari. Setelah diklik cari, nanti akan masuk ke list LKPM atau daftar LKPM yang pernah dilaporkan sebelumnya. Bapak Ibu bisa memilih nanti lokasi mana, proyek mana yang ingin dilihat LKPM-nya. Lalu tinggal diklik, cukup diklik yang data LKPM. Klik data LKPM. Nanti akan muncul PDF hasil isian dari pelaku usaha tersebut. Jadi kita bisa lihat tahapannya kapan, Januari 2020, PT apa, referensinya apa, izin usaha yang digunakan, bidang usahanya apa, lokasinya di mana, dan juga nilai laporkan oleh pelaku usaha tersebut, tambahannya berapa, tenaga kerjanya berapa, nilai produksi yang diisikan berapa, dan juga kotak persennya juga ada. Bisa dilihat di sini. Ini fitur pertama, fitur pencarian. Oke. Fitur yang kedua adalah untuk penambahan LKPM-nya itu sendiri. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indomo juga bahwa tahapannya ada dua ya, Bapak Ibu, ada konstruksi, ada produksi. Konstruksi perusahaan yang belum berproduksi komersial, produksi bagi perusahaan yang sudah berproduksi komersial. Pembedanya di mana? Pembedanya, jadi saat perusahaan itu sudah berproduksi komersial, karena di OSS itu sepemahaman kami itu tidak ada pembedaan ya, mana NIB yang sudah berproduksi komersial, mana yang belum berproduksi komersial. Yang ada di OSS itu hanya mana NIB yang sudah efektif izin usahanya dan belum efektif. Tapi efektif tidaknya izin usaha itu utama perusahaan itu sudah siap berproduksi atau belum. Nah, menentukan siap berproduksi dan tidaknya itu ada di menu form pernyataan siap berproduksi. Ada di bagian kiri di bawah beranda, itu ada pernyataan siap berproduksi, itu bisa diklik. Nah, isinya adalah list dari bidang usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Jadi nanti pelaku usaha kira-kira bidang usaha saya yang sudah berproduksi komersial itu yang di lokasi di mana sih? Misalkan saya punya 5 bidang usaha ya. Oh, untuk yang lokasi di Taman Industri ini, saya bulan lalu sudah berproduksi komersial nih. Semua gedung sudah terbangun, alat-alat mesin sudah masuk, bahan-bahan untuk produksi juga sudah masuk, karyawan juga sudah di-hire, jadi tinggal berproduksi misalkan ya. Nanti pelaku usaha bisa mengisi surat pengisinya. Jadi nanti tinggal diklik isi form. Nah, di sini ada semacam disclaimer dulu Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita konfirmasi dulu apakah sudah dipenuhi seluruh komitmennya untuk proyek ini. Jadi ini konsepnya sama dengan OSS, kita self declare Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah ya, kita pilih ya. Nanti tinggal diisikan form pernyataannya. Nah, form pernyataan ini juga ada di lampiran peraturan, nanti bisa dilihat form di situ. Diisikan nama lengkap, tanggal lahir, identitas, kapasitas produksi, tanggal produksinya kapan, lalu perusahaannya apa. Nah, di bawah nanti kita ada disclaimer lagi yang menyatakan bahwa semua komitmen perizinan berusaha pada OSS itu sudah dipenuhi Bapak Ibu ya, jadi telah dipenuhi dan pernyataannya adalah benar.
Kalau sudah, nanti diklik saya membaca dan menyetujui. Oke. Nanti form pernyataannya akan bisa dicetak. Jadi isi formnya akan berubah tombolnya jadi cetak dan cancel. Jadi kalau kita cetak, nah ini adalah isi form pernyataan surat siap berproduksi yang dilaporkan oleh perusahaan tersebut. Oke. Ini terkait pernyataan siap berproduksi komersial. Nah, kalau sudah diisi, nanti tentunya yang dilaporkan apakah tahap produksi, konstruksi atau produksi. Misalkan untuk yang tahap konstruksi dulu, Bapak Ibu ya. Kita pilih klik yang tahap konstruksi, lalu kita klik tambah LKPM baru, Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita klik, nanti akan muncul beberapa informasi yang ini di LKPM sejak tahun lalu, di mana karena ada keluhan pelaku usaha bahwa kegiatan usahanya itu mempunyai satu proses produksi yang sama, jadi dia menggunakan mesin yang sama, tenaga kerja sama, tempatnya juga sama, tapi dia di OSS-nya itu di-split ke banyak KBLI, walaupun mesinnya sama. Jadi kalau mesin sama kan sebenarnya KBLI-nya bisa banyak di Bapak Ibu ya. Misalkan industri alas kaki misalkan ya, produknya bisa multi KBLI misalkan. Nah itu ada komplain dari pelaku usaha, bisa nggak karena kita menggunakan proses produksi yang sama, bisa nggak itu disatukan. Makanya di sini kita sediakan fitur pengelompokan bidang usaha. Jadi bisa si perusahaan merasa bahwa kegiatan-kegiatan usaha yang ingin dilaporkan itu mempunyai satu lini produksi yang sama, maka silahkan dikelompokkan dulu, nanti yang dilaporkan cukup satu. Itu yang poin 1 Bapak Ibu ya. Pun sebenarnya sudah mengelompokkan otomatis, jadi data dari OSS, NIB, kita coba baca KBLI-nya, kita kelompokkan otomatis. Kalau memang tidak sesuai pengelompokannya, nanti bisa dimodifikasi oleh pelaku usaha tersebut. Ya. Ini juga ada panduannya bagaimana pengelompokan kegiatan usahanya. Oke dulu. Nah, untuk pengelompokannya sendiri itu ada di menu bagian kiri ya. Ada kelompok kegiatan usaha, nanti tinggal diklik. Ini ada KBLI-nya. Kita bisa menambah kelompok kegiatan usahanya. Ini karena sudah saya kelompokkan, jadi sudah hilang. Tapi bisa diedit, kalau mau diedit juga bisa. Oke, saya lanjut ke intinya ya. Jadi ini adalah list proyek yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Ini referensinya saat ini masih bisa 2 ya, Bapak Ibu ya. Bisa dulu Bapak Ibu, izin prinsip ya untuk tahap konstruksi, maupun dari proyek-proyek dari NIB yang dia belum berproduksi komersial. Jadi bisa dilihat di sini masih ada satu proyek yang kita belum isi surat pernyataan produksinya, jadi dia masih bisa dilaporkan tahap konstruksi. Ini dipilih saja proyeknya, lalu kita klik lanjut. Oke. Ya, ini tahapan pelaporan LKPM itu hanya 2 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah memilih proyeknya, daftar perizinan. Yang kedua adalah mengisikan data realisasi investasinya. Di realisasi investasi ini untuk tahap konstruksi ada beberapa form yang diisi Bapak Ibu. Pertama adalah data tambahan investasinya. Jadi tambahan ini adalah mengcapture seberapa besar sih tambahan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik itu terkait pembelian tanah atau renovasi gedung atau pembangunan gedung, ataukah pembelian mesin ataupun perbaikan mesin gitu ya, atau dan suku cadang, lain-lain, dan juga modal kerja, gaji dan bahan yang
itu diisikan tambahannya selama periode berjalan. Jadi kalau misalkan kita lapor triwulan 2 ini, Bapak Ibu ya, di bulan Juli ini, maka yang dilaporkan adalah kegiatan dari bulan April sampai dengan bulan Juni, Bapak Ibu. Dilaporkan kegiatan 3 bulan tersebut. Nah, kalau bingung definisinya apa, itu kita sudah sediakan tooltip, Bapak Ibu, ada tanda tanya di sebelah kanan komponennya. Jadi itu adalah informasi tooltip yang bisa digunakan oleh pelaku usaha jika terhadap isian dari tiap-tiap komponen ini. Oke. Nah, misalkan di bulan April sampai Juni kemarin saya ada renovasi gedung misalkan ya, sebesar 150 juta. Nah, diisi 150 juta di sini, lalu kita ada peremajaan mesin misalkan ya. Kalau lain-lain misalkan saya ada 50 juta. Nah, jadi total tambahan investasi saya di bulan April sampai dengan Juni adalah 500 juta. Dengan rincian seperti di atas. Oke, ini datanya. Jadi ini ada beberapa bagian Bapak Ibu ya, yang bagian investasi. Ini diambil dari mana? Ini diambil dari izin referensinya atau dari proyek referensinya. Jadi kalau referensinya tadi adalah OSS, maka ini adalah data investasi yang ada di OSS untuk proyek tersebut. Di bagian tengah ini adalah tambahannya yang Bapak Ibu isikan. Lalu di bagian kanan ada total. Ini adalah akumulasi Bapak Ibu ya, akumulasi investasi untuk proyek tersebut sampai dengan pengisian yang tadi Bapak Ibu lakukan. Oke. Ya. Kalau ini sudah diisi, kita masuk ke form yang kedua, yaitu terkait realisasi mesin dan peralatan. Jadi Bapak Ibu, lalu ada pertanyaan nih, kalau misalkan yang atas 0 semua gimana? Nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi ini adalah capture kegiatan real dari perusahaan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan perusahaan tersebut dalam periode April sampai dengan Juni memang 0 nilainya, tidak ada aktivitas misalkan ya, mungkin masalah pembebasan lahan misalnya, jadi belum bisa ada tambahannya, ya diisikan 0 saja, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi kalau diisi 0 saja pun tidak masalah. Yang penting kewajiban dia untuk melaporkan itu sudah dilakukan. Jadi poinnya adalah melakukan kewajiban, walaupun nilainya 0, kalau memang realnya begitu ya tidak masalah, diisi 0 saja. Oke, di bagian kedua adalah realisasi mesin dan peralatan. Jadi kalau kita lihat di atas tadi, itu ada bagian mesin, peralatan, dan suku cadang di poin ketiga. Itu yang ketiga. Ini ada nilai 300 juta. Nah, nilai di bagian bawah, realisasi mesin dan peralatan itu harus sama dengan 300 juta yang tadi kita input di atas. Nah, jadi didetailkan lagi. Jadi kita ada penambahan mesin nih, peremajaan mesin. Itu mesinnya belinya gimana? Apakah dalam negeri, ataukah beli menggunakan fasilitas, ataukah beli tapi impor tapi tidak menggunakan fasilitas. Jadi didetailkan di sini. Misalkan saya 300 juta ini semuanya adalah beli dalam negeri. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan nilainya beda, nanti tidak akan bisa lanjut. Jadi misal saya isi 100 juta. Ini nanti ketika saya klik lanjut, nanti dia tidak akan bisa. Tes ya. Ya. Kalau tadi datanya berbeda, maka akan muncul pop-up informasi bahwa mesin peralatannya tidak sama nih dengan rincian realisasi mesinnya. Jadi ini harus kita betulin dulu. Kalau sudah di bagian mesin, maka selanjutnya adalah bagian penambahan tenaga kerja. Jadi penambahannya ini juga penambahan periode pelaporan. Jadi ini penambahan tenaga kerja
hanya di bulan April sampai dengan Juni untuk P2 ini. Jadi misalkan tidak ada penambahan, jadi nolkan saja. Bagaimana kalau yang ada pemecatan atau pengurangan karyawan, maka diisinya nol saja, jadi tidak diisi minus ya. Bagaimana kalau penambahannya 5, pengurangan karyawannya 2, yang diisi tetap 5 Bapak Ibu ya. Jadi misalkan 5. Jadi yang kita kenal di sini hanya penambahan tenaga kerjanya saja. Ya diisi laki-laki perempuan berapa, yang asing apakah ada atau tidak, dan lain-lain. Di sebelah kiri ini adalah data tenaga kerja yang diisikan di referensinya, di OSS-nya atau di skripsinya dulu. Sebelah kanan ini adalah total sampai dengan periode sekarang. Lalu di bagian bawah ada pertanyaan, dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah. Yang dimaksud tenaga kerja lokal di sini adalah tenaga kerja dari sekitar lokasi proyek Bapak Ibu ya. Jadi di masyarakat sekitar kita pengen men-capture kira-kira proyek ini tuh bisa menyerap tenaga kerja sekitar atau tidak sih, tenaga kerja di wilayah itu atau tidak sih. Jadi, misalkan dari 5 ini, yang dari tenaga kerja wilayah sekitar lokal adalah 3 orang misalkan, jadi diisi tersebut. Lalu bagian selanjutnya adalah terkait permasalahan. Di sini diisikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan dalam personal kegiatan usahanya Bapak Ibu ya. Bisa diisikan sesuai memang dialami perusahaan. Kalau tidak ada ya dikosongkan saja. Misal misalkan. Masalah lain yang misal terkait pengisian LKPM juga bisa nanti disampaikan oleh pihak usaha. Misalkan bingung ya, yang dimaksud ini apa sih? Nanti bisa juga perusahaan menanyakan di sini. Yang dimaksud dengan tambahan itu apa sih? Tambahan tanah ini apa sih? Nanti ditanyakan bisa juga. Atau mengklarifikasi isian juga bisa. Misalkan 150 juta ini saya ngapain aja, itu bisa juga diisikan di sini. Jadi semua unek-unek pelaku usaha nanti bisa disampaikan di permasalahan ini. Nah, kalau sudah, nanti selanjutnya adalah pengisian tanggung jawab. Bisa diisikan nama, Jamel. Kalau sudah diisi nanti bisa dikirimkan LKPM-nya, atau kalau belum yakin bisa disimpan sebagai draft, atau bisa juga kembali. Ini misalkan saya kirim ya, Bapak Ibu tinggal klik kirim saja. Ini tenang aja Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu boleh kirim berapapun, tidak akan masalah, karena akun ini sudah kami setting, tidak akan masuk di akun verifikator dari unit pengendalian pelaksanaan kita. Itu sudah kita atur. Tinggal kirim. Oke, terima kasih. LKPM telah terkirim. Oke. Ya, ini artinya proses pengisian LKPM sudah selesai Bapak Ibu. Jadi pengisian sudah selesai. Nanti isiannya bisa dilihat data LKPM-nya di sini. Nah, ini yang punya saya tadi kayaknya 500 juta di Kabupaten Karawang. Nanti bisa terlihat ya LKPM terkirim kemana. Kalau dari informasi di sini terlihat bahwa LKPM yang saya buat tadi, karena dia lokasinya di Kabupaten Karawang, dia terkirim ke Dinas DPM TSP Karawang. Kalau pelaku usaha mau meminta tanda terimanya, bisa diklik tanda terima atau diklik data LKPM. Ini tanda terima. Ini kadang-kadang tanda terima diminta oleh bosnya ya, misalkan buktinya apa kamu sudah lapor LKPM, nanti ini bisa di-download oleh pelaku usaha, nanti dikirim ke atau isiannya, jadi bisa diklik data LKPM.
Ya, ini itu Bapak Ibu ya, terkait pengisian tahap konstruksi. Nah, selanjutnya adalah tahap produksi Bapak Ibu ya. Kita pilih yang tahap produksi. Kita balik lagi ke menu penambahan LKPM. Itu kita pilih yang kedua, tahap produksi. Oke, yang perlu perbaikan, ini ada catatan perlu perbaikan, nanti kita coba simulasi di akun PTSP Bapak Ibu ya. Pertama sekarang saya coba jelaskan dulu tahap produksi, ada sedikit perbedaan. Jadi saya coba masuk dulu di tahap produksi. Oke, nah kalau kita lihat di tahap produksi ini, proyek yang sudah kita isikan form pernyataan siap berproduksinya, itu bisa kita pilih ya Bapak Ibu. Jadi ada satu yang dia tidak bisa tadi, karena memang dia surat pernyataan produksinya belum dibuat. Nah, misal saya ambil yang industri yang di Karawang lagi ya, atau di Semarang. Oke, kita klik lanjut. Jadi step satunya sama Bapak Ibu ya, step satu tadi memilih proyek yang ingin dilaporkan LKPM tahap produksinya. Yang berbeda adalah di step keduanya. Ini ada perbedaan sedikit. Perbedaan pertama adalah komposisi dari data realisasi investasinya, di mana untuk di tahap produksi ini, untuk modal tetap itu tidak dijabarkan. Kalau tadi kita lihat di tahap konstruksi, modal tetap dinanya mulai dari tanah, bangunan, lalu mesin peralatan, lain-lain. Nah, kalau ini tidak dijabarkan, tapi disatukan dalam satu komponen modal tetap saja. Misalkan kita isi 400 juta. Nah, nanti perbedaannya lagi yang kedua adalah kalau dia sudah berproduksi komersial, ketika ada penambahan modal tetap, diisikan penjelasannya. Jadi modal ini untuk isi apa, untuk data apa, untuk kebutuhan apa. Misalkan pembelian peralatan kantor misalkan. Lalu modal kerja ya, 1 turnover, berapa modal kerjanya. Menjelaskan yang Bapak Ibu ya. Perbedaannya ini sih untuk yang pertama terkait investasi. Yang kedua terkait relasi impor barang dan bahan sesuai dengan API dan APU. Nah, ini kalau misalkan ada impor barang atau yang dilakukan perusahaan nanti diisi Bapak Ibu ya. Kalau memang tidak ada sesuai dengan deskripsi yang di atas itu nanti tidak usah diisi, tidak apa. Jadi ini kalau dilakukan pun tidak jadi filter seperti yang tadi dikonstruksi. Ini misalkan karena saya tidak ada pembelian mesin baru maupun barang bahan yang diimpor, maka di sini saya kosongkan misalkan. Lalu yang ketiga adalah tenaga kerja. Ini tenaga kerja juga sama dengan
yang konstruksi tadi yang ditambah adalah yang diisikan adalah penambahan ya Bapak Ibu ya selama periode pelaporan. Oke. Ini yang sama juga ya, tenaga kerja lokal yang diserap berapa. Lalu permasalahan yang dihadapi apa saja perusahaan, jika ada diisi, jika memang tidak ada nanti bisa dikosongkan. Lalu yang berbeda untuk yang tahap produksi ini adalah diminta untuk mengisikan realisasi produksi barang dan jasa selama periode laporan. Jadi selama bulan April sampai dengan Juni produksinya berapa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. List data produksinya ini diambil dari OSS ya Bapak Ibu. OSS atau izin referensi, izin prinsip atau izin usahanya. Jadi diisikan kalau dari OSS kapasitasnya 3 juta ya Bapak Ibu ya. Nanti diisikan periode ini berapa. Misal tidak ada yang diekspor. Oke. Nah, kalau ada nilai ekspornya nanti diuruskan dalam US dollar berapa nilai ekspornya. Nah, perbedaan yang selanjutnya adalah terkait kewajiban Bapak Ibu ya. Kewajiban perusahaan. Apakah kegiatan usaha ini wajib bermitra atau tidak? Kalau dipersyaratkan nanti diisi kewajiban kemitraannya apa. Kalau tidak, maka tidak. Kalau perusahaan bermitranya siapa kalau memang iya. Lalu apakah mau melakukan pelatihan tenaga kerja? Kalau iya, diisi pelatihannya apa? Apakah pelatihannya dilaksanakan sendiri atau oleh pihak ketiga? Mereka yang dilatih berapa? Misalkan penggunaan mesinnya ya, karena itu mesin ada mesin baru misalkan ya, nanti diisikan mereka yang dilatih misalkan 5 orang. Lalu CSR-nya, apakah ada CSR yang dilakukan perusahaan dalam periode berjalan tersebut? Misalkan biaya CSR-nya berapa yang dialokasikan. Lalu apakah ada kewajiban lingkungan yang memang dipersyaratkan untuk kegiatan usaha itu? Apakah wajib UPL, apakah wajib AMDAL, ataukah tidak diwajibkan? Jadi diisi ya, sesuai dengan berjalan seperti apa. Lalu apakah ada unit pengolah limbah? Kalau tidak ada, tinggal dipilih tidak ada. Lalu bagaimana si peralatan pengolah limbahnya? Kalau tidak ada, saya pilih tidak beroperasi dan lain-lain. Kalau lain-lain nanti bisa dilihat informasinya apa ya. Kalau tidak ada di kosong saja. Selanjutnya sama, ini adalah petugas. Nah ini isi emailnya, ini email saya ya. Jadi nanti datanya, data tanda terima dan juga data LKPM akan masuk ke email yang diisikan pelaku usaha juga. Ini kita klik terima LKPM. Oke, sama. Jadi sudah terkirim. Kita klik OK. Ya, nanti masuk ke halaman beranda lagi. Jadi ini ada KPM saya mana tadi 400 juta ya. Ini datanya Bapak Ibu ya. Yang tadi saya isikan. Ya mungkin itu Bapak Ibu ya. Terkait
cara pengisian tahap SIM. Ini saya coba lihat beberapa LKPM ini masuk atas nama Dia Harapitasari ya. Terus ada juga ini atas nama Redis ya. Jadi ini mungkin Bapak Ibu yang melakukan uji coba ya. Karena melakukan bintek sama-sama kan ini tanggal hari ini 29. Jadi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk ikut ya Bapak Ibu. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu untuk bisa nanti mungkin memandu pelaku usaha di wilayah Bapak Ibu. Nah, kalau mau lihat datanya karena ini banyak dan semuanya coba di sini, nanti bisa disorting Bapak Ibu ya. Di bagian daftar LKPM ini ada menu sorting ya, bisa sorting by tanggalnya, ascending dari yang paling lama ke yang baru, atau yang dari yang baru ke yang lama, atau berdasarkan nilai investasi. Bisa dilihat data-datanya. Terkait pengisian di tahap konstruksi maupun produksi untuk pelaporan LKPM. Mungkin saya lanjut sebentar ke verifikator Bapak Ibu ya. Nah untuk verifikator ini Bapak Ibu, karena ini kita menggunakan akun betulan Bapak Ibu, jadi memang kita belum menyiapkan akun dummy-nya. Jadi mungkin ini izin saya akan coba gunakan salah satu akun. Kalau nanti misalkan daerahnya kebetulan saya login kan, nanti mungkin saya mohon izin Bapak Ibu ya, hanya memberikan gambaran saja ke Bapak Ibu kira-kira yang dilakukan nanti flow-nya apa sih. Coba login dulu. Saya coba cari akunnya dulu. Ini saya coba login sebagai Kabupaten Karawang. Mohon izin jika ada Bapak Ibu yang dari PTSP terkait, saya izin sebentar untuk menunjukkan saja. Ini login salah satu verifikator di Kabupaten Karawang. Mohon izin sekali lagi. Ini tampilan menu dalam login verifikator Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang bisa dilihat. Jadi yang pertama adalah kita bisa melakukan pencarian. Karena ini datanya banyak ya, jadi kita sediakan fitur pencarian berdasarkan nama perusahaan Bapak Ibu. Jadi kalau memang dirasa jika dari PTSP ingin melihat LKPM dari satu perusahaan, dicari perusahaannya ya. Oke, cari ya PT-nya, lalu dicari di bagian bawah. Nah, ini kalau kita mencari spesifik LKPM dari satu perusahaan saja. Jadi bisa ketikkan perusahaannya, filter dulu, pilih perusahaannya, lalu di bawah ada tombol cari, klik cari, nanti muncul LKPM perusahaan tersebut. Kalau mau dihilangkan lagi saja. Ini kalau kita mau hilangkan tadi filternya Bapak Ibu ya. Lalu filternya juga bisa by seperti tadi yang pelaku usaha, bisa by tahun, by tahap, by periode,
by proses, by PMA PMDN, status penanaman modal, maupun by lokasinya. Karena ini di provinsi, kalau di teman-teman login Dalak, nanti muncul provinsi yang ingin dilihat datanya. Nah, yang dilakukan oleh PTSP apa? Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat ada daftar LKPM yang menjadi kewenangan PTSP untuk diverifikasi Bapak Ibu ya. Kita lihat kita bisa langsung mereview, atau kita bisa melihat data LKPM-nya, tinggal diklik data LKPM-nya, atau bisa melihat tanda terimanya juga bisa. Nah, kirim email ini dibuat kalau memang pelaku usahanya komplain misalkan data LKPM-nya dan juga tanda terima belum masuk ke email misalkan. Nanti Bapak Ibu bisa klik kirim email untuk mengirimkan ulang data-data LKPM dan juga tanda terima email yang bersangkutan. Nah, lalu peran PTSP di mana? Itu review ya, bisa di-review. Ini saya hanya menunjukkan flow-nya Bapak Ibu ya, jadi saya tidak akan berikan gambaran saja. Di step pertama untuk review itu kita bisa lihat referensi yang dijadikan acuan pelaporan dari pelaku usaha tersebut. Kita lihat KBLI-nya dan juga NIB-nya. Oke, kita bisa klik lanjut. Oke, di sini isian dari pelaku usaha tadi yang sudah diisikan, mulai dari tambahan investasinya, mesinnya, lalu tenaga kerjanya 0, catatannya apa? Nah, ini catatannya belum beroperasi dan belum ada progres, lalu kontak personnya. Nah, misalkan pelaku PTSP merasa bahwa LKPM-nya ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan ke pelaku usaha, itu bisa ditambah catatan perbaikan Bapak Ibu ya. Jadi di sini tadi ada yang bertanya bagaimana kalau ada catatan perbaikan, itu bisa diisikan di sini catatannya apa. Misalkan Bapak Ibu ingin nah ini lain-lain ya. Misalkan dia ngisi lain-lain ya, cuma nggak jelas ini lain-lainnya apa. Ditanya saja di sini. Misalkan ada catatan isinya ya, lalu misalkan ada catatan lagi, misalkan ini misalkan catatan pertama Bapak Ibu, kita bisa ini saya tambah apa karena saya bisa hapus nanti. Oke, lalu misalkan ada catatan lagi dari Bapak Ibu misalkan yang Bapak Ibu melihat saat verifikasi melihat ini masalahnya belum beroperasi dan belum ada progres, ditanyakan misalkan apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, kalau sudah ditambah catatan dan merasa si LKPM ini ternyata perlu konfirmasi ulang dari pelaku usaha, maka setelah ditambah catatan Bapak Ibu bisa pilih permintaan perbaikan Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa tombol yang Bapak Ibu bisa pilih, bisa menyetujui dan mengirimkan LKPM untuk ke pusat, ke Kementerian Pelaksanaan, atau permintaan perbaikan ke pelaku usaha. Kalau diklik yang kirim ke pusat, nanti LKPM-nya statusnya diukur oleh daerah dan akan direview oleh BKPM pusat. Kalau diperbaiki permintaan perbaikan, LKPM-nya akan dikembalikan ke pelaku usaha dengan status perlu perbaikan. Nanti catatan ini akan muncul di dalam loginnya pelaku usaha. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Ini aksi yang dilakukan oleh verifikator. Jadi hanya melihat laporan perusahaan,
lalu memberikan catatan kalau dirasa laporannya kurang informatif oleh Bapak Ibu atau ada yang perlu dikonfirmasi ulang. Tapi kalau sudah oke, nanti tinggal dikirim ke pusat. Nah, kita balik lagi ke daftar pekerjaan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya untuk peran Bapak Ibu. Lalu yang kedua, setelah LKPM ini dikirim tidak akan lagi muncul di dalam daftar pekerjaan Bapak Ibu. Jadi ketika tadi Bapak Ibu klik kirim LKPM ke pusat, maka datanya tidak akan masuk lagi ke sini di daftar pekerjaan ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau saya mau lihat data LKPM yang sudah saya approve semua nih, kan udah nggak masuk di list nih. Nah itu ada di menu data LKPM per wilayah. Jadi kita lihat di bagian kiri, ada menu daftar pekerjaan, ini LKPM yang menjadi kewenangan Bapak Ibu untuk lalu ada menu daftar LKPM per wilayah. Ini isinya adalah list LKPM yang lokasi proyeknya ada di wilayah Bapak Ibu. Jadi seluruh LKPM untuk semua status ya, baik itu yang sudah tadi Bapak Ibu kirim approve ke BKPM maupun yang sudah di-approve oleh BKPM juga nanti masuk di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat LKPM yang ada di wilayah saya itu apa saja sih, dari perusahaan mana saja, nilainya berapa, nanti bisa dilihat di daftar LKPM, klik saja daftar LKPM per wilayah. Mungkin sambil nunggu ya, ini ada, mungkin saya jawab pertanyaan Bapak Ibu ya. Nah, tentang perbaikan, berarti LKPM harus dijawab dulu baru bisa dikirim. Jadi kalau kita memberikan catatan perbaikan Bapak Ibu, maka LKPM-nya akan masuk ke login pelaku usahanya. Jadi pelaku usaha harus memperbaiki LKPM-nya. Jadi nanti pelaku usaha bisa melihat catatannya apa, diberikan feedback atau respon dari catatan tersebut. Kalau sudah, nanti dikirimkan ulang oleh pelaku usaha. Ketika dikirimkan ulang, nanti kita verifikator akan melihat lagi catatan dari pelaku usahanya apa. Apakah sudah dirasa cukup atau lagi. Kalau dirasa cukup, nanti bisa disetujui oleh Bapak Ibu. Kalau dirasa kurang, dikembalikan lagi ke investor, diberikan catatan tambahan. Mungkin saya lanjut dulu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat data-data LKPM yang ada di Kabupaten Karawang. Jadi bisa dipilih periodenya kapan yang dilihat, tahapannya apa, triwulan berapa, statusnya yang mana saja. Bisa kalau saya ajui oleh BKPM misalkan di 2021 kemarin apa saja itu tinggal dicari. Nah, untuk login pelaku usaha pada pilihan kirim kemana. Jadi untuk pelaku usaha, otomatis LKPM-nya akan terkirim ke PTS. Jadi kalau lokasi proyeknya di Karawang, dan Kabupaten Karawang itu sudah punya hak akses, maka otomatis LKPM-nya akan dikirimkan ke Karawang untuk diverifikasi. Jika Karawang ini belum punya hak akses, maka yang verifikasi LKPM akan terkirim ke provinsinya, jadi ke Provinsi Jawa Barat untuk verifikasi. Kalau Jawa Barat juga belum punya akses, maka verifikasinya langsung ke BKPM. Nah, ini data-data LKPM yang sudah disetujui di tahun 2021 di kabupaten saya, di Kabupaten Karawang misalkan. Ini ada, kita lihat ada sekitar 20 kali 49 page ya. Nah, kalau mau mendownload datanya juga bisa. Ini ada tombol download data, tinggal diklik download data. Nanti datanya akan masuk dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu, yang format Excel untuk list seluruh list yang ada di sini. Ya, jadi Bapak Ibu selain melalui fitur NSWI, Bapak Ibu untuk melihat realisasi investasi di lokasi Bapak Ibu juga bisa, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan list LKPM yang ada di lokasi Bapak Ibu dengan melihat di aplikasi LKPM-nya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lalu
di login Bapak Ibu juga disediakan menu tracking Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk men-track kira-kira satu LKPM itu statusnya sudah sampai mana sih. Jadi misal tadi tiap LKPM itu akan punya kode Bapak Ibu ya, atau kode unik laporan, itu bisa dicek, dikirim. Nanti akan terlihat historical LKPM tersebut ya, apakah dia sudah disetujui statusnya, dan juga historical perbaikan-perbaikannya oleh siapa saja. Ini masih muter ya. Sampai di sini mungkin ya, Bapak Ibu, yang bisa saya sampaikan. Mungkin gimana ini teman-teman Pusdikat, apakah saya langsung jawab saja atau dari Pusdikat ada pengantar dulu mungkin, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan juga ya Bapak Ibu ya. Sampai saya baca. Baik,